Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 221054013 dari kelas S1. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Di sini, saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 sampai 2023 dengan studi kasus di Kabupaten 50 Kota. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1. Yang pertama, latar belakang. Indeks Pembangunan Manusia ataupun IPM merupakan bagian terpenting dari pembangunan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan manusia sangat butuh diperhatikan. Sebab, menurut Widodo dan kawan-kawan, dalam bukunya Kahang tahun 2016, halaman 131, mengatakan bahwa suatu negara dikatakan negara maju bukan dinilai dari jumlah gross domestic bruto atau GDP saja, melainkan juga harus dipertimbangkan dari bidang pendidikan serta kesehatan yang dicerminkan dalam pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia memiliki 3 tujuan utama yang dapat menjelaskan kesejahteraan manusia. Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, dan yang ketiga standar hidup. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan suatu negara, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi indikator indeks pembangunan manusia. Belanja pendidikan adalah alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah ataupun individu untuk mendukung sektor pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia serta merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan berinvestasi di bidang pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan tingkat melek huruf, pengetahuan, dan keterampilan yang berdampak positif pada indeks pembangunan manusia. Belanja kesehatan di sisi lain mencakup investasi pada sistem kesehatan. Dengan berinvestasi di bidang pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan tingkat melek huruf, pengetahuan, dan keterampilan yang berdampak positif pada indeks pembangunan manusia. Belanja kesehatan di sisi lain mencakup investasi pada sistem kesehatan, infrastruktur, dan program kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas hidup individu dan masyarakat. Dengan belanja kesehatan yang memadai, negara dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan. Belanja bantuan sosial di sisi lain mencakup program-program yang memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, tingginya tingkat pembangunan manusia akan berdampak relatif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Peran pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia juga dimungkinkan melalui pelaksanaan belanja pemerintah pada pelayanan publik. Nah, di sini dapat kita lihat indeks pembangunan manusia dari data BPS tahun 2014 sampai 2023. Nah, dari data tabel dapat kita lihat bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota pada tahun 2014 adalah 67,75%. Sedangkan pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia ini terus meningkat hingga 72,02%. Nah, tingkat IPM di Kabupaten 50 Kota menunjukkan tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Nilai dari indeks pembangunan manusia di kota-kota Kabupaten 50 Kota terus meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan wilayah tetangganya seperti Kota Payakumbuh, namun masih tertinggal jauh. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014,
Tingkat IPM Kota Payakumbuh mencapai 75,01%, sedangkan IPM Kabupaten 5 Kota masih berada pada angka 67,75%. Data ini dilihat dari BPS tahun 2024. Kabupaten 5 Kota terus berupaya meningkatkan tingkat pembangunan manusianya. Langkah-langkah strategi perlu diambil untuk menutup kesenjangan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang saya rumuskan pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh belanja pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 5 Kota tahun 2014 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 5 Kota tahun 2014 sampai 2023. Yang ketiga, bagaimana pengaruh belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2014 sampai 2023. Dan yang terakhir, sejauh mana kontribusi gabungan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja bantuan sosial dalam meningkatkan IPM di Kabupaten 50 Kota tahun 2014 sampai 2023. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian dari proposal saya. Yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota selama periode 2014 sampai 2023. Yang kedua, tujuannya mengkaji pengaruh belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2014 sampai 2023. Tujuan ketiga, meneliti dampak belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 Kota tahun 2014 sampai tahun 2023. Dan tujuan terakhir yaitu menentukan seberapa besar pengaruh simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja bantuan sosial terhadap peningkatan IPM di Kabupaten 50 Kota. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat dari penelitian saya ini. Yang pertama, manfaat akademis. Dari hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait hubungan antara pengeluaran pemerintah. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran belanja, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dan yang terakhir, manfaat kebijakan. Manfaat kebijakan dari penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan IPM dengan memprioritaskan sektor-sektor yang berdampak signifikan terhadap pembangunan manusia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.